Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut dugaan penyampaian informasi hoaks yang menyebut Presiden kedua RI Soeharto sebagai sosok pembunuh jutaan rakyat. Ia dilaporkan oleh Aliansi Rakyat Anti Hoax atau disingkat ARAH. Nah, ini ada ungkapan dari koordinator ARAH yang bernama Iqbal mengaku melaporkan Ripka karena pernyataan Ripka ini dinilai menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong. Menurut Iqbal, pernyataan ini tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Soeharto terbukti melakukan pembunuhan terhadap jutaan rakyat. Iqbal menyebut video pernyataan Ripka yang beredar di media sosial ini menjadi barang bukti utama dalam laporannya. Dia mengatakan pernyataan itu disampaikan oleh Ripka pada tanggal 28 Oktober 2025, tetapi dia tidak menjabarkan terkait detail di mana lokasi Ripka mengatakan hal ini. Ia mengaku siap Tribuners menghadapi laporan yang dilayangkan oleh Aliansi Rakyat Anti Hoax ke Bareskrim Polri soal pernyataannya terkait pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto. Ripka ini menampik tuduhan bahwa pernyataan yang disampaikan termasuk berita bohong sebab ia mengaku merasakan bagaimana situasi dan kondisi pada masa Orde Baru. Ripka pun dengan tenang menjawab bahwa akan menghadapi terkait laporan ini. Dan terpisah, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa Ripka ini hanya menyampaikan fakta sejarah dan hasil investigasi Komnas HAM terkait peristiwa pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, kemudian kita akan menuju informasi dari aliansi arah ini, Tribuners. Entah klarifikasi atau yang lainnya, tapi Aliansi Rakyat Anti Hoax ini mengeklaim aduan mereka terhadap politikus PDIP, Ripka Ciptaning, ke Bareskrim Polri bukanlah bentuk pembelaan terhadap keluarga Presiden kedua RI Soeharto. Langkah ini dilakukan, kata mereka, semata-mata sebagai respons atas pernyataan Ripka yang menyebut Soeharto ini sebagai pembunuh jutaan rakyat. Mereka datang ke Bareskrim Polri mengatasnamakan masyarakat dan tidak memiliki legal standing dari keluarga Soeharto atau dari pihak yang berkaitan dengan Soeharto. Tetapi mereka ke Bareskrim Polri ini atas dasar mereka sebagai masyarakat yang memang merasa bahwa pernyataan dari Ripka ini sangat menyesatkan. Koordinator ARAH yang bernama Iqbal ini juga mengatakan bahwa pihaknya datang ke Bareskrim Polri bukan mewakili pihak keluarga Soeharto. Karena itu, laporan mereka diterima polisi ini sebagai pengaduan masyarakat. Lebih lanjut, aduan ini memang dilayangkan karena pihaknya menilai pernyataan Ripka Ciptaning tidak berdasarkan fakta dan dapat menyesatkan publik. Kemudian ketika ditanya soal kemungkinan meminta Ripka untuk meminta maaf, Iqbal ini menilai hal ini menjadi urusan pribadi Ripka. Namun menurutnya, setiap tuduhan publik ini harus memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, ngomongin sosok Ripka sendiri yang sampai dilaporkan, sebenarnya siapa sih sosok Ripka ini? Ia merupakan wanita kelahiran Yogyakarta 1 Juli 1959 silam. Ripka kini telah berusia 66 tahun. Ia lahir dari pasangan suami istri Raden Mas Suripto Condro Saputro dan Bandero Raden Ayu Lastri Suyati. Ayahnya ini dikenal sebagai aktivis Partai Komunis Indonesia, sedangkan sang ibu merupakan keturunan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Dikutip dari dpr.go.id, Ripka Ciptaning mengawali pendidikan dasarnya di SD Kuningan Timur Pagi 2, kemudian melanjutkan SMP Dharma Satria dan SMAN 14 Jakarta. Ripka Ciptaning ini kemudian lulus S1 Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1990, kemudian ia mengambil S2 Ahli Asuransi Kesehatan di kampus yang sama dan lulus di tahun 2012. Perempuan 6 orang anak ini lantas bertugas di sejumlah rumah sakit dan pertama kali ia praktik menjadi dokter di RS Tugu Ibu Cimanggis. Kemudian baru di tahun 1991 ia kembali menjadi dokter praktik di Karya Bakti Kalibata, Klinik Partuha Ciledug serta Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug.
Selanjutnya di tahun 1992 hingga tahun 2000, ia menjadi dokter praktik di perusahaan Puan Maharani dan di tahun 2005, ia pun beralih profesi dan mulai terjun ke dunia perpolitikan. Ia menjabat sebagai anggota DPR RI, sebagai Ketua Komisi 9 DPR RI pada tahun 2005 hingga 2009. Dan Ripka Ciptaning ini kembali menjadi wakil rakyat untuk periode 2019 hingga 2024. Sayangnya, di Pileg 2024, ia gagal duduk di Senayan seusai kalah. Kemudian ia maju di daerah pemilihan Jawa Barat 4, Ripka Ciptaning yang kala itu nomor urut 1 mendapatkan 39.229 suara. Meski sudah tidak menjabat sebagai anggota DPRD, Ripka ini tetap aktif Tribuners di PDIP. Dirinya ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kesehatan dalam kepengurusan DPP PDIP periode 2025 hingga 2030. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang kehadirannya di sini untuk laporan apa? Ya baik, kami di sini itu dari Aliansi Rakyat Anti Hoax ya. Dan kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait dengan pernyataan salah satu politisi dari partai PDIP ya, yaitu Ripka Ciptaning, yang menyatakan bahwa Mas Soeharto itu adalah pembunuh terkait dengan polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ripka Ciptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kalau betul almarhum Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat, yang jadi pertanyaan adalah dia membunuh di mana, ya kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto itu melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat itu? Nah, ini kan informasi seperti ini yang memang lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong ya. Karena apa? Karena sampai hari ini itu tidak ditemukan adanya putusan terkait yang menyatakan bahwa almarhum Soeharto itu melakukan pembunuhan jutaan rakyat. Nah, tentu ini juga pernyataan seperti ini kalau dibiarkan itu akan menyesatkan informasi publik tentunya. Mungkin itu. Tadi disebut bahwa Ciptaning itu mengatakan membunuh ratusan juta orang. Bisa dijelaskan nggak mengatakan itu di mana dan kapan? Itu di tanggal 28 Oktober ya. Tempatnya di mana? Di apa? Itu kami temukan video itu ada beberapa media elektronik ya, salah satunya Kompas, terus kemudian beredar di TikTok. Berarti itu menjadi alat bukti juga gitu? Iya betul. Selain video, apalagi itu bukti yang benar yang dibawa? Untuk sementara itu video. Artinya dilaporkan ke mana Bang, ini ke cyber? Cyber, ya, terkait ini. Pasal-pasalnya Bang dilaporkan? Pasal 28 junto pasal 45 ya. Bang, laporannya terkait dengan pembunuhan jutaan orang. Pernyataannya. Iya, pernyataannya itu. Karena kan kalau dia menyatakan bahwa membunuh jutaan rakyat, ya kan tentu itu ada buktinya. Nah, bukti di sini bukan berbicara apa ya, karena kan berbicara terkait membunuh jutaan orang berarti harus ada suatu putusan pengadilan. Kan kita kembali lagi ke presumption innocence, asas praduga tak bersalah kan, harusnya bahwa setiap orang yang tidak pernah dijatuhi putusan pengadilan maka itu tidak bisa dikatakan dituduh, ya kan, itu melakukan suatu perbuatan. Nah, sampai hari ini kan belum ada satu putusan yang menyatakan itu, ya kan. Jadi ini abang mewakili dari keluarga? Kami dari Aliansi Rakyat Anti Hoax. Gitu. Harapannya laporannya di apa yang sama Baris Krim? Itu dapat ditindaklanjut ya. Jadi tentu dengan hal seperti ini kalau dibiarkan terus kan masyarakat pada umumnya akan memberikan pemberitaan yang tidak fair atau berita bohong ya. Kita menginginkan setiap informasi yang keluar baik dari tokoh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.